Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin muhtaramin wa judasa minal hadir mutanasanipun takbir Masjid Shiratal Mustaqim. Kalau hormati dan melaksanakan bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Mipan yang kalau hormati mugi sedayanipun para jamaah bapak-bapak ibu kagum semua putri ingkang sami rawuhan mriki ingkang hormat Allah sebab satunggal satunggalipun. Saderengipun kula matur lan sakalatur sumangga kawedhaken mujudaken rasa syukur. Langkahipun atur ingkang nomor 1 boten wonten ingkang langkung utawi kejawi mujudaken rasa syukur dumateng Gusti. Ingkang sampun amaringi nikmat rahmat taufik hidayah saha keseklasaning Gusti kang luhur dumateng kula dherek panjenengan sami. Sehingga meninggi dari diwaji saat jalur ini kula panjenengan sedaya saged makembal wonten ing majelis ingkang sampun winaji ingkang sepisan inggih menika niat silaturahmi. Sing berbuki mriki niat ikhlas ngaji mugi-mugi dawa umur kang rezeki. Sing lagi nyadah lara muga-muga yo mari. Sing lagi nyambut gawe muga-muga walipah gajine tambah wati tambah ngayani. Sing diutangake muga-muga sing amin bisa donasi. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur la azidannakum maka benar-benar akan aku tambah nikmatnya. Wa la in kafartum maka tetapi ketika kita kufur tidak bersyukur ingat azab Allah sangatlah pedih. Terus sewu wa rahimahullah atas saat ini itu yang dolir nikmate ditapa tapi lali syukur Gusti kang Maha wasa kewajiban ingkang boten titik dan alasane alasane wektu panen kata zakat yo ora netokno duwe akeh haji umroh yo ora rumo korban yo kudu dumane dikas korban ini. Mula enten musibah bencana niku nggih ngeling minangka kula panjenengan niku ping menungso manusa sing kakean Gusta nalika enten agen dhatare kaya ngono sampe ora domo malah berdoa kok kae sing agen. Alhamdulillah kok. Baik, warahmatullahi yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada Nabi kita, kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut dan orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Baik, warahmatullahi malam hari ini khusus kita akan membahas satu pembahasan yang mungkin Bapak Ibu rahimahullah juga sudah sama paham, bahkan kalau tidak mengapa kalau kita kembali lagi untuk mengkaji
di mana sebentar lagi kita akan kedatangan satu hari raya, yaitu hari raya Idul Adha, yang nanti rahimahullah perlu kita ada bekal untuk menghadapinya terkait tentang ibadah dan lain sebagainya. Kita mulai rahimahullah bahwa berkorban itu dalilnya kita ibadah korban adalah yang pertama Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini dalilipun ibadah korban. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Al-Kautsar ini dimaknai dengan nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah. Maka kemudian ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka setelah diberikan nikmat tersebut, fasholli maka sholatlah wanhar dan berkorbanlah. Jadi Bapak Rahimahullah di sini korban itu disatukan ataupun kemudian dalam satu ayat ini disandingkan dengan sholat, menunjukkan betapa pentingnya ibadah korban. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, maka kita diminta kemudian sholat dan berkorban. Jadi memang ini dasarnya. Maka kalau sama-sama kemudian ibadah ini mendapatkan perhatian yang luar biasa sampai disandingkan dengan sholat. Jadi tidak lain. Nah, jadi berkorban ini ataupun namanya beli ya, binatang, beli hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, itu memang ada dasarnya. Setelah kita mendapatkan nikmat yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu. Yang selanjutnya dalam hadis riwayat dari Jabir, saya sholat Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, kepada beliau diberikan seekor kibas. Kibas itu kambing yang ukurannya besar. Kalau di kita itu ada kambing Jawa, ada kambing kibas biasanya. Kalau yang kibas di sini maknanya adalah kambing yang cukup. Lalu beliau menyembelihnya kemudian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Kata Nabi, ya Allah, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ini dariku dan dari orang yang tidak berkorban dari umatku. Jadi beberapa dalil tentang korban. Lalu para ulama dari rahimahumullah itu berbeda pendapat. Lanjut korban itu hukumnya nopo? Wajib nopo, sunnah nopo, mubah nopo? Di sini ulama berbeda pendapat. Ulama yang pertama, kelompok yang pertama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Tentu wajibnya di sini bagi orang yang punya, artinya orang yang punya keluasan harta, kelapangan harta, maka dia wajib berkorban. Nomor dalilipun selain surat Al-Kautsar tadi, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi, barang siapa yang punya kelapangan harta kemudian walam yudhi, dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, maka jangan sekali-kali mendekati musola kami. Jadi ini hadis ini dijadikan pendapat oleh golongan pertama di antaranya Abu Hanifah, Al-Auza'i, Imam Malik berpendapat bahwa korban itu hukum bagi yang punya
harta yang punya kelapangan. Kenapa kata Nabi? Kalau punya kelapangan kok tidak berkorban, nggak mau korban, maka jangan sekali-kali mendekati musola. Ini bahasanya Nabi cukup keras dan rahimahullah. Untuk apa? Untuk orang-orang yang kemudian punya keluasan harta, kemudian punya kelapangan, harta berkecukupan, tapi tidak berkorban. Ya, bisa ini. Dari hadis ini pula, maka kita juga mengambil kesimpulan kalau dalam hadis ini disebutkan maka jangan mendekati musola kami. Terus musola ini ternyata beda pengertian. Musola di pengertian kita itu kan masjid sing cilik sing boten tinggi Jumatan. Itu namanya musola, awilan ada. Tapi kalau zamannya Nabi, maka jangan mendekati musola kami. Musola di sini maknanya adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat ini. Itu namanya musola. Terus artinya pun beda. Kalau yang di hadis Nabi itu musola itu tanah lapang. Kalau di kita karena memang sudah kebiasaan dan adat biasanya untuk menyebut masjid yang kecil yang tidak digunakan untuk Jumatan, itu namanya musola. Maka karena hadis ini itu juga menunjukkan berarti kalau sholat id itu tempatnya di musola. Mana musola? Tanah lapang. Dan ini Muhammadiyah yang mengawali dulu di Indonesia. Jadi dulu itu orang Muhammadiyah itu salah satu cirinya kalau sholat id sholatnya di dulu ini nonton dia sholat orang lapang agak basri itu. Tapi ternyata apa? Demi menjalankan bahwa dalil memang sholat id itu utamanya di musola di lapangan, maka Muhammadiyah menggerakkan orang untuk sholat di lapangan. Macam-macam. Bahkan dulu di Jogja itu karena izin pakai lapangan untuk sholat tidak boleh, izin tidak boleh, akhirnya patungan beli lapangan. Nah ini sampai sekarang ada namanya lapangan Asri. Asri itu singkatan dari adeking, S sholat, riyoyo, ini Islam. Nah, jadi untuk mengenang bahwa adeking, sholat, riyoyo, Islam, lapangan Asri itu digunakan sholat yang pertama kali di Yogyakarta yang digunakan di lapangan. Sampai sekarang masih ada, bahkan di depannya itu dibangun satu klinik rumah sakit namanya AMC, Asri Medical Center, pakai nama Asri. Ini lapangan Asri. Maka ini kemudian menyebar dan alhamdulillah sampai sekarang ini kalau kita sholat itu sudah tidak asik kalau sholatnya di lapangan. Ini asik. Bahkan menurut saya Kiai Haji A.R. Marudin itu untuk kemudian membuat orang mau sholat di lapangan itu banyak rintangan. Karena menurut saya termasuk mertuanya beliau itu termasuk yang bersih keras untuk sholat itu di masjid. Tapi namanya Muhammadiyah itu dakwahnya istilah Jawa ini itu menang tanpa ngasorke kurung tanpa bolong. Jadi ketika itu tanya sama mertuanya, Pak, ini mungkin sholat itu tidak terlalu kering ya, sholat di masjid. Nah mungkin yang masjid buatan apa kering dari orang kayak lagi nih, apa? Akhirnya apa yang saya dilakukan oleh saya malu beliau mengajak semua untuk sholat id. Dulu yang tidak sholat itu diajak, sing abangan itu diajak, ayo kalau sholat ke masjid. Akhirnya setelah orang berkumpul di masjidnya nggak muat. Nah setelah nggak muat baru kemudian menyampaikan kepada mertuanya, Pak ini kita buatan pakaian ini, ya khusus sholat ini. Akhirnya tidak dengan cara menyakiti, tapi dengan cara yang makruh tadi. Jadi mengingatkan orang yang lebih tua kadang-kadang harus begitu.
Ini caranya Muhammad. Jadi kembali lagi tadi kata Nabi, jangan mendekati musola kami. Maknanya adalah tempat sholat kami dan dimaksud adalah tanah lapang. Jadi ini golongan yang pertama. Lalu ada golongan yang kedua, yaitu yang berpendapat bahwa yang namanya korban niku hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Sunnah tapi sunnah yang sangat ditekankan. Kembali lagi bagi siapa? Bagi kemudian orang yang berkecukupan. Jadi memang cuma dua, wajib atau sunnah mu'akkadah. Intinya bagi memang kita yang punya kelapangan harta, kita yang punya kemudian kelebihan harta, bisa berkecukupan, kan ini berarti sudah masuk ke dalam diri kita. Kalau nggak wajib ya sunnah mu'akkadah. Dan banyak baru rahimahullah di masyarakat kita itu ternyata berpendapat naik korban bisa kira sunnah meneh. Padahal apa? Selama masih kemudian punya status wajah zakat, punya kelapangan harta, maka baginya wajib atau sunnah mu'akkadah untuk berkorban. Jadi tidak hanya kemudian sebutkan saku urut sepisahkan. Tapi selama memang masih punya, mau setiap tahun itu lebih baik. Jadi luar biasa kalau kemudian bisa setiap. Jadi dari segi hukumnya. Bahkan kadang-kadang orang yang berusaha mungkin yang tidak berkecukupan saja untuk rela berkorban itu nabungin pun setahun betul. Nanti arisan kerja, nanti kemudian memang menyisihkan hartanya agar besok bilang bisa beli hewan kurban. Jadi ini ibadah yang luar biasa yang mana kemudian dengan ibadah ini insya Allah nanti semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah berkorban. Ada beberapa hikmah rahimahullah. Yang pertama, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberi nikmat yang banyak kepada kita. Sama dalam surat Al-Kautsar tadi, yang kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkorban. Artinya apa? Dalam rangka kita bersyukur kepada bukan apa, bukan untuk ini, bukan untuk itu. Bahkan yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi takwa kita. Bentuk kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, ya kita berkorban. Bahkan kita pernah kemudian diberikan contoh dari rahimahullah dulu yang namanya anak dari Nabi Adam, Qabil dan Habil ini juga disuruh untuk berkorban. Qabil itu anaknya ganteng begitu, itu dipasangkan dengan saudaranya Habil yang tidak terlalu cantik. Si Habil orangnya yang tidak terlalu ganteng dipasangkan dengan saudaranya Qabil yang cantik. Semuanya itu kecuali si Qabil. Lalu kemudian Qabil tidak terima. Akhirnya diberikan silahkan memberikan korban kepada Allah, korban yang diterima, ya, yang diambil oleh Allah, yang disambar oleh api, itulah korban yang diterima. Akhirnya betul Allah, ya, yang namanya Qabil itu kerjanya di pertanian. Dia mengorbankan sesuatu yang di pertanian, tapi yang dikorbankan yang buruk, hasil panen ya buruk. Sedangkan Habil kerjanya di peternakan, memberikan korban domba yang gemuk besar. Akhirnya ditaruh di atas gunung, yang diterima yang mana? Yang diambil api adalah yang punyanya Habil. Artinya pada berkorban pun kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Yang kedua,
Bagi orang yang beriman kepada Allah dapat mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim. Jadi tidak dipungkiri bahwa yang namanya ibadah kurban itu adalah ibadah yang berkait tentang kisah dari Nabi Ibrahim yang ketika itu diminta oleh Allah untuk mengorbankan putranya namanya Nabi Ismail. Untuk membuktikan lebih cinta putranya atau lebih cinta Allah. Jadi kalau dulu memang tujuannya lebih berat sekali, kamu lebih cinta Allah atau lebih cinta anakmu? Lebih cinta Allah. Kalau begitu buktikan, suruh untuk menyembah. Jadi ujian yang luar biasa yang kemudian diberikan kepada seorang ayah untuk menyembelih putranya sendiri. Nabi Ismail juga nabi yang soleh, Bapak Ibu rahimahumullah. Terbukti apa? Kemudian ketika disampaikan, wahai anakku Nabi Ismail, saya mendapatkan mimpi, saya diperintah untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail, If'allah tu'man, kerjakanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan untukmu. Jadi antara ayah dan anak ini luar biasa sama-sama bertakwa. Ayahnya bertakwa, bismillah, kemudian anaknya juga bertakwa. Banyak kata tinggi, baru memang kurang mungkin kan. Lalu aku diperintah Allah hanya boleh gue. Maka boleh kok uang, dulu bapak Allah, semua kuel. Artinya kemudian memang pendidikan luar biasa. Ayah dan anak sama-sama Jadi kita ketika berkorban itu juga merenungi perjalanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ternyata karena kemudian betul-betul menunjukkan cintanya kepada Allah lebih besar, akhirnya yang tadinya diperintah untuk menyembelih anaknya diganti dengan menyembelih hewan. Jadi kita hikmahnya adalah ini. Yang ketiga, membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang yang berkorban itu tentunya adalah orang yang berpunya. Dengan berkorban, maka dia otomatis membagi korbannya kepada orang-orang yang miskin dan yang tidak. Tapi untuk kemudian kita menyadari bahwa kita harus peduli kepada sesama. Karena memang ada Bapak Ibu rahimahumullah, mungkin orang yang kemudian makan daging itu pas korban. Nah, maka sebagai mungkin kita yang kadang makan daging pun kita harus kemudian rela berbagi. Dengan apa? Dengan berkorban. Nah, ini beberapa hikmahnya. Jadi banyak sekali beberapa hikmah nanti dengan kita berkorban. Nah, selanjutnya rahimahullah kita lanjut kepada binatang atau hewan kurban. Hewan kurban ini yang pertama macam binatang hewan kurban. Hewan kurban adalah yang bernama bahimatul an'am atau binatang ternak. Nah, bahimatul an'am ini menurut pandangan para ulama itu adalah bisa kambing, termasuk di dalamnya adalah domba atau biri-biri. Terus kemudian sapi, termasuk di dalamnya kerbau. Ini kerbau sapi masih satu keluarga, itu boleh. Bahkan kalau terkudus itu karena nomor ajaran itu Sunan Kudus, itu yang disembelih itu kerbau, tidak menyembelih sapi. Karena pada saat itu kisahnya Kudus itu masih banyak orang Hindunya. Orang Hindu itu menganggap sapi itu hewan suci, maka untuk toleransi akhirnya umat Islam kalau korban tidak menyembelih
sapi tapi menyembelih kerbau. Itu di beberapa daerah di Kudus masih. Tapi sebagian yang lain juga sudah menyembelih sapi karena memang orang-orang itu juga sudah jarang. Jadi sapi termasuk kemudian unta. Jadi ada 3 di sini yang namanya bahimatul an'am, bisa kambing, bisa sapi, bisa unta. Kriteria hewan kurbannya yang bagaimana? Baik rahimahullah. Yang pertama, secara fisik hewan untuk kurban hendaknya yang sehat, baik dan tidak cacat. Jadi ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwa tanduknya bagus, tidak cacat dan seterusnya. Maka setelah disimpulkan, hewan yang layak dan pantas dijadikan hewan kurban adalah yang pertama al-aqran. Aqran ini maknanya adalah hewan yang bertanduk lengkap. Jadi kalau kita mau kurban, itu dilihat tanduknya itu lengkap atau tidak. Nah, cuma satu kemudian mungkin kotor begitu, nah ini mungkin tidak pantas dijadikan sebagai hewan kurban. Kenapa? Kurban adalah yang terbaik. Jangan mengorbankan sesuatu yang kedua, samin. Samin itu maknanya hewan yang gemuk. Jadi hewannya ya minimal ada dagingnya. Namun kurban kok dikorban hewannya kuku, balung dibungkus kulit, misalnya. Aku yang gemuk. Yang ketiga, al-kamlah, yaitu hewan yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Ini beberapa beberapa hewan memang ini menunjukkan yang baik itu yang warna putihnya lebih banyak. Ini tidak semua. Intinya yang penting tidak tidak. Nah, hewan yang tidak layak dijadikan kurban adalah yang pertama al-awra, yaitu hewan yang buta salah satu matanya. Jadi di antara matanya kok satunya buta, ya, atau satunya ciri, maka tidak dijadikan hewan. Yang kedua al-mardah, yaitu hewan yang jelas sakit. Hewan yang sudah sakit, betul-betul sakit, kemudian itu dikorbankan, ya tidak. Yang ketiga al-arja, hewan yang jelas pincangnya. Jadi kalau kita korbankan hewan yang pincang juga tidak boleh. Yang keempat al-kasir, hewan yang kurus, kering dan kotor. Ini juga tidak. Nah ini hewan-hewan yang kami sebutkan tadi, ini perlu diperhatikan. Lalu bagaimana kalau dalam suatu kejadian kok tiba-tiba cacatnya waktu mau disembelih misalnya, seperti dulu saya pernah bakti sosial di daerah Lindur Giri Subo. Jadi kita dari Jogja pada saat itu bawa kambing, kita bawa ke sana. Itu malamnya karena konon katanya karena kambingnya ini baunya beda dan di sana masih banyak anjing liar gitu. Malamnya itu diberangkat oleh anjing liar. Jadi ada yang sampai satu itu mati, kambingnya mati, yang satunya itu masih hidup tapi sininya roak. Jadi diberangkat sama anjing liar tadi. Lalu bagaimana itu kualitasnya material itu jelas-jelas cacat. Nah, dalam konteks ini karena memang cacatnya itu bukan karena disengaja milih yang cacat kemudian dikorbankan, tapi memang kita pilih yang baik, tetapi karena di lapangan ternyata keadaannya begitu, ada insiden begitu, maka ini tetap bisa digunakan untuk korban. Karena nggak sengaja tak pilih sekian, nah itu nggak pilih. Tapi kalau di dalam karena memang ada insiden begitu, akhirnya boleh dijadikan untuk korban. Nah, yang satu itu yang sampai mati itu kan. Jadi kalau katanya kok yang sapi sama kambing sana kok nggak diberangkat sama ini karena baunya beda.
Jadi karena kambing dari hutan itu mungkin baunya tidak. Ini yang pertama tadi dari segi apa namanya kambing ataupun hewan ternaknya itu fisiknya bagus tidak cacat. Yang kedua dari segi umur. Dari segi umur ini dalam hadis disebutkan bahwa hewan yang memenuhi untuk berkorban yaitu unta usianya telah berumur 5 tahun. Jadi kalau unta yang korban atau korban unta, jadi kalau unta korbannya itu sudah berusia 5 tahun. Kalau sapi telah berumur minimal 2 tahun. Dan kambing itu telah berumur 1 tahun. Jadi ini batasan usia untuk kemudian bisa kita korbankan. Kambing minimal 1 tahun. Artinya kalau belum berarti belum pantas untuk kita. Yang ketiga, kriteria dari segi jenis kelamin. Jadi yang mungkin banyak dari kita yang kemudian masih bingung. Kalau jenis kelaminnya boleh nggak korban itu jenis betina? Ternyata kalau kita lihat dalam dalilnya baik Quran maupun hadis, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka sebetulnya boleh. Jadi hewan korban itu boleh jantan dan boleh betina. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan harus jantan, tidak ada. Maka dari ini sebetulnya boleh baik jantan maupun meskipun memang di masyarakat kita di apa namanya itu biasanya itu dipilihkan yang laki atau yang jantan. Tapi sebetulnya tidak mengapa korban itu. Yang selanjutnya jumlah hewan korban. Seekor unta dan sapi telah mencukupi korban 7 orang. Dan apa namanya kambing itu untuk 1 orang. Diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan, ia berkata, saya telah menyaksikan Idul Adha dengan Rasulullah. Ketika beliau telah selesai sholat bersama orang banyak, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Kemudian beliau bersabda, barang siapa menyembelih kurban sebelum melakukan sholat, hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih berdasarkan dengan nama Allah. Dari sini ini menunjukkan bahwa 1 orang itu cukup 1 ekor kambing. Sedangkan untuk sapi atau unta itu bisa untuk 7 orang. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas dia berkata, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Kemudian hari Nahar itulah hari Ba, maka kami bersama-sama melakukan korban 10 orang untuk seekor unta dan 7 orang untuk seekor sapi. Nah, perlu kami pertegas bahwa untuk jumlah ini kadang-kadang di masyarakat kita itu masih punya pengertian 1 orang itu ya 1. Maksud saya begini, kadang-kadang dalam 1 keluarga itu terus digilir ini. Tahun ini nama bapaknya dulu, dan nanti semuanya kebagian. Besoknya nama istrinya atau ibunya, besoknya nama anaknya. Padahal sebetulnya ketika kita berkorban itu cukup 1 saja dan dinamakan atas nama kepala keluarga, itu secara otomatis juga untuk 1 keluarga. Jadi menurut saya ini nampak sebetulnya tahun ini kan sampun santai dengan pulau.
Tapi cukup satu dinamakan kepala keluarga itu untuk satu telur. Karena kadang-kadang kita masih terpengaruh dengan hadis besok itu kita ketika di hari kiamat akan masuk surga melewati sirat itu menaiki hewan kurbannya. Maka di sini bapaknya semua pakai gue orang tua hewan kurban yang dinaiki kan kadang-kadang. Padahal Nabi sendiri mengatakan bahkan Nabi untukku dan untuk keluarga. Nabi untukku dan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkorban. Artinya cukup satu hewan itu, satu kambing itu yang untuk satu telur. Maka salah satu tuntunannya kalau keluarga itu berkorban misalnya, kalau mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah itu tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut. Maka sejak saat itu seluruh keluarganya diminta untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Ini memang tuntunannya bukan. Jadi yang korban itu tidak memotong kuku dan memotong rambut sampai hari penyembelihan. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Penyembelihan korban. Sekarang kita masuk kepada menyembelih. Orang yang menyembelih hewan korban diutamakan sahibul korban atau orang yang berkorban itu sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Apabila sahibul korban tidak mampu untuk menyembelih hewan sendiri, maka penyembelihannya bisa diwakilkan kepada orang lain atau kepada petugasnya. Tapi lebih utama memang kalau yang berkorban itu yang menyembelih sendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh ini Nabi menyembelih sendiri. Gimana? Oke. Tata cara penyembelihan ini untuk pengertian saja. Yang pertama menggunakan alat penyembelihan yang tajam, jelas. Jadi kita ketika menyembelih harus alatnya yang tajam. Yang kedua menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga berdoa. Doanya Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahi Allahu akbar Allahumma minka wa laka'an. Siapa disebutkan syahidul qurban. Jadi bismillahi Allahu akbar Allahumma minka wa laka'an. Jadi ini juga ketika menyembelih hewan. Nah, pembagian hewan kurban. Yang pertama penerima. Siapa penerima hewan kurban ini? Pemanfaat daging kurban ini. Beberapa hadis yang kemudian disampaikan ini banyak sekali. Dapat disimpulkan bahwa ada 4 orang yang menerima kurban. Satu shahibul kurban. Jadi shahibul kurban ini punya hak untuk menerima daging korban. Yang kedua, orang yang sengsara lagi fakir, ini juga berhak menerima manfaat daging korban. Yang ketiga, orang yang tidak meminta-minta maupun yang meminta-minta. Jadi baik orang yang tidak minta, artinya orang yang berkecukupan itu juga boleh diberikan hewan daging korban. Apalagi yang minta itu juga Yang keempat orang-orang miskin. Di sengsara ini yang miskin itu juga menerima daging korban. Nah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh shahibul korban. Yang pertama, ini yang boleh dan tidak boleh. Yang pertama, yang boleh dilakukan oleh shahibul korban, satu memakan daging korbannya, jelas. Yang kedua membagikan
seluruh bagian dari hewan kurban seperti daging, kulit, dan pakaian hewan kurban. Maksudnya pakaian hewan kurban ini, unta itu memiliki pelana, sepatu, dan aksesoris lainnya itu boleh dibagikan. Yang ketiga, menyedekahkan kepada fakir miskin. Yang keempat, memberikan kepada orang yang berkecukupan. Dan yang kelima, memanfaatkan kulit hewan kurban. Jadi lima hal ini boleh. Maka membagikan, menyedekahkan, memberikan kepada yang sudah punya. Nanti kita punya teman, punya kolega, mungkin orang yang berpunya, kita berikan dari kurban kita, boleh. Dan juga memanfaatkan kulit hewan kurban. Jadi kulit ini, baik rahimahullah, ini juga menjadi persoalan. Kadang-kadang ya, ada hadis yang menyebutkan tidak boleh ya, menjual kulit. Tapi ternyata sini memanfaatkan kulit. Yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban adalah satu, menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit, dan lainnya. Jadi kalau yang dapat ya itu daging kurban itu tidak boleh dijual. Jadi kalau dijual tidak boleh, dibagikan boleh, diberikan boleh, tapi dijual tidak. Yang kedua, memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelihan. Jadi kalau kita ngupai dengan daging atau bagian yang lain dari hewan kurban itu tidak boleh. Ini hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Itu telah mengabarkan kepada Nabi, telah memerintahkan kepadanya agar Ali membantu melaksanakan kurban untanya, dan agar ia membagikan seluruhnya, dagingnya, kulitnya, pakaiannya kepada orang miskin, dan ia tidak boleh memberikan sedikit pun dari hewan kurban dalam pekerjaan jaga. Artinya orang yang menyembelih itu tidak boleh diberikan upah dari hewan kurban. Jadi ini nanti yang membedakan adalah akadnya. Misalnya kalau kadang-kadang mungkin di masyarakat kita itu mulai saya disebut jagalin. Kalau kita murni memberikan itu sebagai upah karena telah menjadi jagal, itu tidak boleh. Tetapi ketika memberikan ya, sebagai barang pemberian bukan sebagai upah, itu boleh-boleh saja. Sebagaimana tadi, yang namanya hewan kurban itu bebas, mau diberikan yang membutuhkan atau bahkan yang sudah berkecukupan kita berikan, itu boleh. Kemudian memang itu sudah kejadiannya, kita berikan dulu. Termasuk kepala itu mungkin mau diberikan siapa saja ya, boleh. Monggo kita boleh. Tetapi ketika menjadi upah itu yang tidak boleh. Jadi paham ya? Sama-sama mungkin diberikan, tapi yang satu ngangkatnya sebagai upah, yang satu karena murni sebagai pemberian itu beda. Yang sebagai upah beda. Bahkan yang lain juga tidak boleh. Jadi bedanya di situ. Jadi nanti ada pertanyaan tentang kepanitiaan kurban itu bagaimana. Nanti ada. Jadi yang pertama ya. Yang selanjutnya ada beberapa permasalahan tentang yang pertama kepanitiaan kurban. Jadi kadang-kadang memang kepanitiaan kurban sekarang ini sangat diperlukan karena nanti ya panitia itu yang mengurusi dari awal sampai akhir, menyembelih, kemudian membagi sampai kemudian mendistribusikannya. Lalu ini beberapa hadis menyebutkan begini. Jadi yang pertama dari Ali bahwa menceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan ia agar melaksanakan kurban dan memerintahkan pula agar ia membagikan semua dagingnya, kulitnya, pakaiannya pada orang miskin, dan beliau pun agar tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban dalam pekerjaan jaga. Maka kita harus paham. Jadi yang pertama, tugas panitia kurban adalah membantu sahibul kurban.
Yang kedua, fungsi panitia kurban untuk memudahkan penyelenggaraan kurban. Dan yang ketiga, panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelih dari hewan kurban, namun dapat membebankan kepada sahibul kurban dengan cara musyawarah atau mengambil sumber lain. Jadi kalau kemudian panitia ini tidak boleh kemudian ngambil jatah sebagai upah, sama seperti tadi. Jadi untuk memberikan upah dari daging kurban itu memang tidak diperbolehkan. Tetapi bagaimana caranya? Ya nanti bisa dimusyawarahkan. Misalnya dengan uang yang lain, memang diberikan satu kambing dan kambing ini khusus untuk panitia misalnya, itu boleh. Atau kemudian memang ada sahibul kurban itu punya jatah sendiri, dia kumpulkan sama yang lain, daging yang diberikan ini diberikan kepada orang-orang ini boleh. Intinya tidak menjadikan upah itu dengan daging kurban. Sebenarnya ini. Yang kedua, masalah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Oke, bagaimana kalau ada yang sudah meninggal dunia kita korbankan dengan namanya? Misal kita punya bapak atau ibu yang sudah meninggal dunia dan kita ingin kurban tapi di atas namakan bapak atau ibu kita, maka jawabannya adalah tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat An-Najm, ala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya bahwasanya seorang yang berdosa itu tidak memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya kalau kita berusaha sendiri, tidak dari orang lain. Maka ini tidak diperbolehkan kecuali ada pengecualiannya. Kalau punya nadar selama hidupnya, belum sempat nadar itu dilaksanakan, tetapi orangnya sudah meninggal dunia padahal pernah nadar pengen kurban misalnya, maka itu harus ditunaikan. Ahli warisnya untuk menunaikan kurban. Yang kedua, ada wasiat dari orang yang meninggal dunia. Dia berwasiat, besok saya kalau meninggal dunia tolong kambing itu untuk kurban. Itu boleh. Jadi korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi kalau tidak ada wasiat maupun tidak ada nadar sebelumnya, maka tidak boleh untuk berkorban dengan nama orang yang sudah meninggal dunia. Ini ya namanya kata saja, kan? Apa ya? Oke, yang terakhir adalah beberapa permasalahan, yaitu tentang kulit tadi. Menukar kulit sapi dengan seekor kambing atau menukar kulit untuk mendapatkan daging, itu boleh atau tidak? Ini ada satu hadis dari Subair yang menceritakan kepadaku bahwa Sa'id Al-Khudri telah mendatangi keluarganya. Kemudian dia mendapati semangkok besar dendeng dari daging kurban, dan ia tidak mau makan dendeng tersebut. Kemudian Sa'id Al-Khudri mendatangi Qatadah bin Nu'man dan menceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sungguh aku telah memerintahkan agar tidak makan daging hewan kurban lebih dari 3 hari agar mencukupi kamu sekalian. Dan sekarang saya membolehkan kamu akan hal itu. Oleh karena itu makanlah bagian dari kurban tersebut yang kamu sukai. Janganlah kamu menjual daging hewan kurban. Makanlah, sedekahkanlah, manfaatkan kulit hewan kurban itu, dan jangan kamu menjualnya. Memang ada hadis ini, dilarang untuk menjualnya. Tetapi dari ini ternyata kalau kita yang dilarang itu adalah menjual daging kurban dan keuntungan itu untuk kita pribadi. Misalnya kita dapat kurban, wah bantuan pertanian tak terbaik, tapi uangnya untuk sendiri, tidak boleh. Tetapi ketika suatu kemungkinan kematian misalnya
Karena ini kulit ini kalau jadi daging malah nanti jadi repot. Maka kita jual saja, kita jadikan daging, nanti kita bagikan. Kalau yang begini boleh. Kenapa? Karena ini kalau masuk dalam hadis tadi memanfaatkan kulit ini. Kalau kadang-kadang kalau kulit ini memang ada yang langsung dibagi gitu, plastik adalah cuma dapat segini segi nopong. Akhirnya tidak termanfaatkan. Maka boleh menurut pakar sih boleh, asalkan dari hasil tadi kembali untuk korban. Tetapi yang tidak boleh adalah menjual daging ataupun kulit, tetapi kemudian itu tadi untuk masuk ke kantor pribadi, itu tadi untuk keperluan pribadi tidak boleh. Boleh, tadi nama tadi untuk kemaslahatan. Menjual kita kulitnya, kita gabungkan daging, nanti bisa dibagi untuk kemaslahatan itu bro. Baik, saya rahimahullah, sebetulnya masih banyak sebetulnya permasalahan tentang korban. Lalu kurang lebih inilah beberapa permasalahan yang sering kita hadapi dan beberapa hal tentang korban. Intinya, rahimahullah, mari kita jadikan momentum korban ini untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang memang mampu, mari kemudian kita berkorban. Bahkan orang itu masyarakat menyiapkannya itu sudah jauh-jauh hari, agar bisa nanti tahun depan bisa berkorban. Ingat sabda Nabi yang kami sampaikan pertama tadi, barang siapa yang punya kelapangan tetapi tidak mau untuk mengeluarkan korban, maka jangan mendekati tempat sholat. Ini sama tadi, bagi siapa yang punya kelapangan, yang punya harta yang berlimpah, tetapi tidak mau berkorban. Mungkin ini baik rahimahullah yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, bisa kita bahas bersama-sama, bisa dibahas kalau tidak ya untuk pertemuan yang selanjutnya. Mana bapak segala kekurangan, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita dia kepada korban nanti terus dibuki rata pengelolaan itu mereka dibutuhkan dasar dibuki ketemu lalu dan ada yang namanya anggota majelis dengan Allah saya berarti majelis dengan Allah dan korban yang sama dengan meskipun atau menghubungi paling kalau dia berusaha dia dan hal ibadah dan berusaha dia yang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai itu Bapak Ibu jemaah pengawasan untuk mas-mas mbak macam-macam yang terakhir di kantor Islam Dalu Meliko 300 kawan 300. Lalu pilih wonten yang mulai ngajeng bulan Juli Meliko insya Allah sama ke pengawasan kecil bulanan bapak-bapak masjid Al-Ikhlas. Menawi wontenipun kemudian sama ke bagi para tadi seperti sering jadwal yang laku menawi dibagikan sangat sedikit sak daripun utawi sangat sedikit penyembelihan ibadah menawi dipun mungkin menawi atau seperti tanggal 6 tanggal Juli berkata karena wonten acara wonten usul sidojo berkata
awal Juli lagi saat tengah-tengah mereka bila kepasan waktu berjuang menaikkan bagi lebih banyak terus apa itu dikurasakan berkali itu Jadi berkata berbaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon sekarang pengasahan kita vokasi kami mengucapkan maaf puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengucapkan Alhamdulillah ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan dalam Al-Quran saya mengulangi surah kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.